Dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk minggu pertama di bulan yang baru, di bulan yang ke-9 ini ya Bapa. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami sepanjang tahun ini dengan berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Meskipun terkadang ada hal-hal yang membuat hati kami menjadi kecewa, akan tapi kami diingatkan bahwa apapun yang kami lakukan, Tuhan selalu menyertai. Kami berdoa untuk 1 minggu yang sudah kami lewati. Bapa, ampuni kami jika ada perkataan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Jika ada pikiran kami yang memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika lewat tingkah laku kami menyakiti hati Tuhan dan sesama. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya tatkala kami berada di tempat ini, maka hati kami sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu. Karena itu Tuhan berkati dan selidiki hati kami, supaya dosa tidak menghalangi kami untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan pada pagi ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan sekali lagi dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Bila Bapa hadir dan menyertai, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari dengan segenap hati kita mau datang ke hadirat-Nya, memuji kebesaran-Nya. Kita mau sujud menyembah dan meninggikan Dia. Kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Bagimu pujian. Pujianku hanya
mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu ya Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya dalam hidup kita. Kasih-Nya yang tidak berubah dan kesetiaannya yang menuntun kita sampai saat ini. Mari dengan penuh rasa syukur kita naikkan pujian ini. Ku puji-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, oh ku
semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Dalam menghadapi setiap pergumulan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman-Nya. Bersama kita pujikan Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau
yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Jika kami bisa berdiri sampai pada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah Tuhan yang menguatkan lutut ini untuk bisa berdiri, yang menguatkan hati ini untuk bisa mengangkat tangan menyembah Engkau.
Karena itu Tuhan, hadirlah dan berkatilah setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang yang menerangi seluruh hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau bekerja lewat firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan mengartikan firman Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Silakan jabat tangan ke sebelahnya. Ya. Katakan Yesus mengasihimu. Ya. Oke. Silakan duduk ya. Ya. Begitu lebih ramah katanya. Bapak Ibu, sadarkah kita mungkin ada orang yang di gereja ini kita tidak pernah ajak ngomong. Ya, nah nanti pikir siapa itu ya. Nanti bisa bertegur sapa ya. Amin. Nah, kita pada pagi ini akan membuka satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka dalam Lukas 12 yang adalah bagian eksposisi kita ya. Lukas 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53 ya. Dengan tema dividing flames atau api pemisah ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Kita baca secara bertanggapan ya. Kalau sudah dapat mari kita akan baca. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak-anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang bukan hanya membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, sadarkah kita ada banyak pertentangan konflik yang terjadi. Apalagi misalkan kita dari latar belakang budaya Tionghoa ya. Ketika kita mengenal Tuhan, biasanya ada sesuatu yang harus dihilangkan dalam tradisi lama kita. Sadarkah kita bahwa mungkin dulu ya, saya mau tanya di sini yang masih cengbeng siapa? Nah, yang tidak tahu cengbeng itu mirip dengan beng-beng. Cengbeng itu artinya itu harfiahnya artinya membersihkan gitu ya. Kalau dari akar katanya itu ya, dengan harapan bahwa nanti keturunannya itu bisa hidupnya juga lancar dan bersih begitu ya. Tapi di kemudian hari kita tahu bahwa itu menjadi tradisi ya. Nah, nanti kapan-kapan saya akan bahas itu. Cuma poinnya adalah saudara, saya ambil contoh misalkan tradisi-tradisi Tionghoa ya. Ketika kita mengenal Kristus, dulu yang boleh, sekarang sudah tidak boleh lagi, ya. Tapi dalam tradisi itu tentunya tidak semua, ya. Tradisi-tradisi yang misalkan salah satunya ya, kalau orang itu bangun, kalau di tempat saya secara pribadi ya, kalau bangun pagi harus sembahyang menghadap barat, timur, utara, selatan, gitu ya, untuk berterima kasih. Atau apalagi kalau orang itu sudah mengenal Tuhan, nah ini yang selalu menjadi sumber konflik, yaitu apa? Saya tidak bisa lagi menyimpan altar itu ya di rumah. Sehingga kemudian itu menjadi konflik. Kenapa? Karena anak pertama oper anak kedua oper anak ketiga oper anak keempat. Tidak bisa karena anaknya cuma 3. Ya, jadi terpaksa diambil oleh orang itu misalkan. Sehingga itu yang menghalangi dia untuk mengenal Tuhan atau terima Kristus. Atau ada omongan dari orang tua yang mengatakan, wah nanti siapa ya yang akan
mengantarkan saya ketika saya meninggal, ya akan memegang abunya dan lain sebagainya atau fotonya, atau akan menyembayangi saya. Nah, itu mengiang-ngiang di telinga orang-orang yang kemudian akhirnya mengurungkan niat untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu banyak terjadi, dan ini kemudian menjadi konflik di dalam keluarga juga. Dan yang paling sering adalah apa, saudara? Ada orang Kristen yang begitu ekstrim ketika mengenal Tuhan, lalu kemudian dengar khotbah, mungkin ada pendetanya ngomong, oh segala berhala itu harus dihilangkan, tidak ada kompromi. Lalu pulang, wah patung-patung ayahnya di rumah itu semua dipecahkan, guci-guci mahal itu semua dibuang, ya. Nah itu akan menimbulkan bukan saja konflik, tapi juga tuntutan hukum gitu ya. Kenapa? Karena itu menyalahi begitu. Nah lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa muncul konflik itu? Ya karena ini ya, salah satunya adalah konflik orang percaya, dia harus menghilangkan salah satu yang mungkin sudah sekian lama melekat, atau menambahkan sesuatu yang baru ya. Itulah kenapa kalau ini terjadi lalu muncullah pertentangan ya. Waktu Anda pergi ke gereja, ada yang mungkin setuju, ada yang tidak setuju. Ya, saya pernah diceritakan mengenai seseorang yang pernah saya layani. Dia itu ke gereja diam-diam. Jadi kalau ke gereja itu tidak pernah pakai baju gereja. Ya, dia akan pakai baju rumahan dulu, kemudian dia pergi ke rumah temannya, Alkitabnya dia bungkus dengan koran gitu ya. Nanti itu tiap minggu dia lakukan begitu. Jadi ketika datang ke gereja secara diam-diam ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti menjadi orang percaya itu tidak mudah loh sebenarnya. Kalau saudara mengenal Tuhan, lalu hidup saudara lancar, Anda ke gereja itu bebas, tidak ada halangan, wow, Anda harus bersyukur. Karena di luar sana atau bahkan dalam ruangan ini pun ada orang yang ketika dia menerima Tuhan Yesus, maka dia harus menghadapi pertentangan demi pertentangan, pertentangan demi pertentangan. Itulah kenapa saudara, di dalam konteks Lukas 12 di sini, lalu timbul pertanyaan ya, apakah benar menjadi orang percaya atau orang Kristen pasti akan mengalami pertentangan dalam keluarga? Tolong dijawab. Kalau Anda bisa jawab ini, maka selesailah khotbah kita. Pasti akan mengalami? Pasti. Cuma skalanya kecil atau besar, betul? Ya. Nah, saya ambil contoh ya, banyak. Ya, tidak usah orang lain lah. Istri saya sendiri ya. Dia dari keluarga 6 bersaudara, dia paling bontot, yang percaya Tuhan hanya dia. Waktu dia percaya Tuhan, itu sudah mukjizat. Yang kedua, dia dipanggil jadi hamba Tuhan. Wah, mukjizat pangkat 2. Dan ketika papa mamanya tahu, lalu mulai ada jarak. Sekian waktu itu mulai tidak ada hubungan. Kenapa? Karena dianggap sudah bukan menjadi bagian mereka. Sampai satu waktu di mana Tuhan bekerja dan hubungan itu dipulihkan. Dan puji Tuhan, sampai papa mertua saya dipanggil Tuhan, relasi kami baik. Dan bahkan saya sudah pernah sharing bagaimana saya menginjili papa saya, ya, kerasnya lebih keras dari batu, saudara ya. Kalau diinjili itu saya putar video, ya, tentang orang itu punya mukjizat, ya, kanker didoakan, kankernya sembuh, meletus, ada breast cancer, keluar nanah, wah. Waktu saya putar itu, kita terkagum-kagum. Lalu saya tanya papa, gimana? Papa mau terima Tuhan Yesus? Dia cuma hehehe, cuma gitu toh, senyum toh. Tidak mau terima Yesus ya, sampai dia meninggal. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya adalah saudara, ketika kita percaya Tuhan, ada sesuatu yang kita harus bayar. Itulah yang menyebabkan terjadi pertentangan khususnya dalam keluarga. Ada yang mengatakan dari sononya kita ini bukan orang Kristen, dari keturunan kita tidak ada yang Kristen. Ketika engkau jadi orang Kristen, maka engkau akan dicoret ya, bukan saja dari kakak, tapi dari kitab kehidupan keluarga. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita membaca benar apa yang dikatakan oleh Yesus dalam konteks Lukas 12 ini, di mana Yesus mengatakan kepada para murid, ketika engkau berada di dalam dunia ini, ingat bahwa dunia ini mempunyai dampak dan pengaruh yang besar. Seringkali kita diminta untuk menggarami dunia, tapi yang terlebih sering dunia menggarami kita. Coba renungkan perkataan saya, ada amin enggak? Lebih banyak kita mengikuti tren dunia atau dunia mengikuti tren orang Kristen?
Kadang orang Kristen kan suka mengikuti tren. Oh, trennya apa? Rambutnya dicat warna-warni. Oh, dicat semua warna-warni. Itu kan mengikuti dunia, betul tak? Kalau mengikuti tren orang Kristen, rambutnya gimana? Ya kayak saya ini, cuma belah gini toh. Itu kalau dunia fashion lihat, alah ngantuk ini. Tapi kalau ikut dunia, wah, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, ya. Orang saking bingung model, saya lihat ya, model catwalk itu loh, bajunya. Sampai saya lihat ada pernah fashion show itu, jalan tuh bawa toilet sudah, dudukannya toilet dulu. Fashion apa ini ya? Karena saking bingung sudah tidak ada lagi ya. Model rambut dari yang separuh, ada yang belahan samping, belahan tengah, belahan dari belakang. Saking bingung semuanya dibelah gitu ya. Bingung lagi dibotakin semua gitu ya. Itu tren dunia. Nah, jujur dengan dirimu, lebih banyak dunia pengaruh kita atau kita pengaruh dunia? Jawab. Ayo sudah, kita saat teduh sudah. Sudah selesai. Artinya apa saudara? Yesus ingin mengatakan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Tuhan Yesus mengatakan, hai murid, hati-hati, jangan lu pikir kamu jadi muridku, engkau tidak akan jatuh. Jangan lu pikir engkau dekat dengan aku, engkau tidak akan jatuh. Dan itu terbukti saudara, waktu Yesus sedang menyeberang, bukan Yesus ya, murid-murid sedang menyeberang. Kemudian terjadi angin badai yang besar. Lalu murid itu ketakutan. Terjemahan yang dipakai di situ adalah mereka itu terrified. Ya, terrified itu diterjemahkan sebagai ketakutan yang amat sangat. Lalu ketika mereka dalam ketakutan itu, mereka lihat dari jauh ada bayangan sesosok jalan dekat mendekati. Oh, mereka lebih takut lagi. Ya, saya mau tanya, mereka lebih takut badai atau lebih takut lihat sosok itu? Saya yakin mereka lihat sosok itu jauh lebih takut ya. Kenapa? Karena memang mereka masih percaya hal-hal duniawi. Dan ternyata ketika Yesus itu datang dan ketika menenangkan, ya, membuat mereka menjadi tenang kembali, dan bahkan dikatakan bahwa ada seorang murid yang mencoba untuk berjalan juga dan kemudian tenggelam. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya adalah saya ingin katakan bahwa Yesus mengingatkan termasuk kita, dan juga ada pengaruh Yudaisme. Yudaisme itu artinya pengaruh filsafat, ya, filsafat Yahudi. Ya, kita sama, kita juga sering terpengaruh filsafat kan, dunia itu ya. Seringkali kita menjadi orang yang gampang untuk dipengaruhi. Dan kemudian ada isu tentang kekhawatiran hidup. Wah, kalau sekarang tidak ada orang yang tidak khawatir. Ada amin? Ada di sini yang tidak khawatir? No, ya. Semuanya pasti khawatir. Kenapa? Harga barang naik. Tapi pemerintah bilang apa? Ekonomi naik. Katanya pengangguran itu berturun paling rendah sepanjang pemerintahan. Tapi saya baca gudang garam baru PHK katanya ribuan. Ya. Sekarang tambah susah saudara. Tambah orang menderita. Dan disitulah muncul kekhawatiran hidup. Dan Lukas 12, 13 sampai 34 membahas itu. Nah, yang kita bahas ini adalah ini saudara. Lukas 12, 49 sampai 53. Konteksnya adalah di situ berbicara mengenai kebenaran Kristus yang kemudian kalau kita praktekkan kebenaran itu, maka akan memunculkan yang namanya pertentangan. Ya, dan ini dibahas di dalam bagian ini yang akan kita lihat selanjutnya. Dan Yesus memperingatkan di sini bahwa apa saudara? Supaya kita tetap menjaga hidup kita dalam kebenaran. Ya. Nah, saudara, saya tertarik dengan kata aletheia. Aletheia itu dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan itu adalah righteousness, kebenaran. Nah, gambarannya adalah aletheia itu ada seperti sebuah jalan yang lurus. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu makanya disebut sebagai jalan yang lurus, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita berada dalam kebenaran Tuhan, maka tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri menurut firman Tuhan, ya. Nah, kalau ibu-ibu kan suka menyimpang ke kanan ke kiri, betul? Judulnya pergi ke Malang, betul? Baru keluar tol, mampir dulu di mana? OT. Sudah gitu jalan lagi. Deket dikit, ada pasar di dekat Masjid Cheng Ho itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Jalan lagi. Ada lagi apa namanya itu? Ya macam-macam lah itu makanan ya. Jadi
Judulnya ke Malang, tapi dalam perjalanan itu mobil sudah separuh penuhnya. Itu namanya apa? Suka menyimpang ke kanan, ke kiri. Nah, hati-hati. Makanya kalau pria itu enggak. Pria itu kalau misalkan saya mau beli aqua, minuman ya. Pasti saya masuk, yang saya incar adalah apa? Ya, aqua ini. Ya. Tapi kalau ibu-ibu kadang, oh mau beli aqua, plus apa? Coklat, plus apa? Oh ingat cucunya, oh ingat menantunya, oh ingat apa? Jadi nambah-nambah ya. Bukan bermaksud untuk menyindir, tapi itulah realitanya, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita diingatkan. Kita harus berada dalam jalan kebenaran itu. Sehingga yang terjadi adalah saudara, murid diingatkan, ingat loh ya, aku akan datang. Dan aku akan datang tanpa aku memberitahu. Jadi ketika Yesus datang, parusia itu ya, kedatangan Yesus yang kedua kali itu, maka engkau harus siap senantiasa. Aku tidak akan memberitahu kapan waktunya, tapi engkau harus berjaga-jaga. Saya kemarin sama rombongan guru sekolah minggu, kami berwisata bersekutu di Yogyakarta, saudara ya. Waktu di stasiun kereta, waktu nunggu kereta itu ya, saya lihat ada macam-macam orang kalau dalam menunggu. Ada yang sambil nunggu begini. Ada yang menunggu tuh begini. Ada yang menunggu gini. Ini ayah itu. Nunggu tapi ini makan terus ya. Ada. Terus ada yang menunggu begini. Nah, tapi ketika kereta itu lewat, apa yang terjadi? Langsung, ini kan makan dikit-dikit, sisa segini, langsung ngap. Supaya bisa bawa tasnya kan. Nah, terus yang begini langsung cepat naik. Nah, yang kasihan yang tertidur itu temannya langsung bangunin gitu ya. Nah, saudara coba bayangkan, kalau yang tertidur itu tidak ada yang bangunin. Waktu dia buka mata, langsung apa? Anda belum beruntung, betul? Karena keretanya sudah lewat. Dan itu kereta terakhir malam itu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa dikatakan dalam Lukas 12 ayat 8-10. Hendaklah engkau senantiasa hidup berjaga-jaga, siap sedia. Ya, kenapa? Kalau engkau tidak siap, ya engkau tanggung sendiri resikonya. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai orang itu mementingkan Tuhan. Nah, kalau orang mementingkan Tuhan, dia akan selalu siap sedia. Nah, baru kita masuk saudara di dalam firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-49 dimulai dengan apa? Dikatakan di sini, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Nah, saudara, ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai penghakiman, saudara ya. Kalau kita membaca dalam konteks ini, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Yesus ketika datang, nanti dia akan menjadi hakim begitu ya. Melemparkan api itu mengandung pengertian bahwa apa? Yesus ingin mengatakan, aku akan datang untuk memurnikan. Ya. Jadi ketika penghakiman itu datang, itu hanya ada dua posisi, yaitu percaya dan yang tidak percaya. Tidak ada selebihnya. Jadi ketika Yesus melemparkan api, dikatakan, api itu akan memurnikan, akan memisahkan antara orang yang percaya dan yang tidak. Saya jadi ingat saudara, dalam kisah Musa, ketika Musa naik ke atas gunung untuk menerima loh batu, waktu dia naik lama, kemudian umatnya nunggu-nunggu, kok tidak turun-turun, ya. Saya jadi ingat dulu pernah saya memimpin kelas katekisasi di sini, kelasnya ada 15 lebih orang. Saya bilang nanti jam 12, terus mereka tunggu, hanya tunggu udah lama, saya balik lagi, itu kelas sudah sepi saudara, pulang semua. Minggu depannya tak ancam, tak bilang. Kalian kalau tidak nunggu saya, tak baptis separoh. Ya, artinya tidak komplit gitu ya. Nah, saya guyonin gitu supaya mereka nunggu gitu ya. Nah, saya jadi ingat juga bangsa Israel. Waktu nunggu Musa tidak turun-turun, apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulin anting-anting, kalung, emas, semua perhiasan. Mereka lebur, kemudian dibuat apa? Lembu emas, dan mereka worship, menyembah. Lalu turun Musa, waktu Musa turun, Musa lihat dari kejauhan, ya ilah, kok tidak sabar ini umat ini. Padahal aku ini lagi menerima tablet Samsung ini loh, 2 ini ya. Lalu dia lihat, marah Musa, dia lempar loh batu itu.
Itulah kenapa waktu Musa turun dikatakan, dia ngomong begini, siapa yang sudah menyembah berhala? Sebelah sini. Yang tidak menyembah, sebelah sini. Terus apa yang dilakukan? Yang tidak taat dan tidak percaya, disembelih satu-satu, dimatikan. Kenapa? Karena Tuhan murka. Artinya apa saudara? Penghakiman tidak berbicara mengenai apa? Di tengah-tengah. Nah, ada. Ya, orang Indonesia kan suka ya. Kamu mau minum dingin apa panas? Jawabannya apa? Hangat-hangat kuku. Itu. Di dalam penghakiman hanya ada apa? Percaya atau tidak percaya. Jadi api itu diibaratkan seperti apa? Emas yang sedang dibakar untuk memurnikan, melihat kemurniannya. Artinya apa saudara? Ini sebenarnya adalah warning dari Tuhan. Tuhan ingin mengatakan, aku melemparkan api itu ya, dalam bahasa Yunaninya pur ya. Jadi kalau ada namanya Purwanto, ya, itu manusia api itu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan dikatakan bahwa aku akan bukan lagi ya, dalam kedatangan yang kedua itu bukan lagi seperti ketika dia datang pertama, yang bayi mungil itu yang cute gitu ya. Tapi kedatangannya yang kedua akan berbentuk penghakiman. Dan hanya ada dua, believe or not believe. Jadi tidak bisa di tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu, kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, harus sungguh-sungguh percaya. Ada amin? Nah, katakan di sebelahnya, kalau percaya Tuhan harus percaya sungguh-sungguh. Silakan. Nah, yang duduk sendiri bertobatlah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini mengatakan kepada kita apa saudara? Bahwa api itu akan memurnikan. Jadi Tuhan itu akan memberikan, mungkin ya, pemurnian itu macam-macam. Bisa ujian hidup. Ya, ada orang suami istri lagi doa, Tuhan angkatlah beban dalam hidupku. Tiba-tiba istrinya hilang. Ternyata yang bikin beban itu siapa? Istrinya. Ya, demikian sebaliknya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita seringkali lupa bahwa dalam proses menunggu kedatangan Tuhan itu, maka Tuhan sudah kasih warning, harus ada pilihan, believe or not believe. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh mengenali. Kenapa? Karena Tuhan tahu dunia ini menolak Dia. Ya, bahkan Yesus dikatakan waktu pertama Dia melayani, Dia datang ke kampung halamannya. Dia pergi di situ memberitakan Injil. Lalu apa yang dilakukan orang-orang di kampung halamannya? Yesus diusir, Yesus diancam, bahkan hampir dibunuh. Artinya apa saudara? Dunia memang menolak Dia dan Dia tahu. Itulah kenapa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga ditolak oleh dunia. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa di dalam bagian ini ya, Lukas mencatat bahwa sebagai orang percaya kita harus mengerti tidak ada pilihan lain. Jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh percaya ya. Kenapa? Karena kita tahu lawannya adalah penolakan ya. Nah, saudara, itulah kenapa kalau kita membaca bagi orang percaya, api itu adalah simbol penghakiman, dan karena itu penghakiman kita harus sadar, wah, kalau Yesus datang menghakimi dan api itu memurnikan, berarti kasihan dong yang belum percaya. Kasihan dong mereka yang sampai saat ini belum mengenal Tuhan. Itulah kenapa bagi orang percaya kita ketika kita membaca dan mengerti kebenaran ini, kita diingatkan, ayo beritakan Injil, ayo ajak mereka, entah itu papamu, mamamu, kakakmu, anakmu, cucumu, pamanmu, siapapun ya, yang belum mengenal Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia akan masuk dalam api itu kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu menyedihkan. Saya pernah satu kali mendengar rekaman orang yang terbakar, saudara. Jadi itu apa? Car accident, ya, kecelakaan mobil. Mobilnya itu tidak bisa dibuka. Lalu terjadi kebakaran mobil dan orang itu masih di dalam. Dan dalam proses itu orang itu terbakar hidup-hidup. Waktu saya dengar suaranya, mengerikan, saudara. Teriak, enggak, suara yang tidak akan terlupakan. Anda bisa bayangkan kalau itu adalah simbol daripada
penghakiman Tuhan kelak di dalam neraka, maka itu juga akan terjadi kepada mereka. Itulah kenapa saudara, kita harus punya hati buat mereka. Kita harus mengingat mereka dalam doa kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa memenangkan dia, mungkin suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anakmu, siapapun ya. Doakan supaya Tuhan jamah hatinya. Itu sangat penting saudara. Kenapa? Karena penghakiman itu cepat atau lambat akan dilakukan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita harus memberitakan Injil. Kita lanjut ayat 50. Di situ dikatakan apa saudara? Di ayat yang ke-50. Oh ya, kita bersyukur sebelum ayat 50, waktu kita membaca Yohanes 3:16, ada jawaban untuk pergumulan itu, yaitu apa? Kristus membagikan sebuah anugerah. Kerinduannya yang besar supaya dunia ini bisa percaya kepada Tuhan. Kerinduan yang besar supaya karena kasihnya yang besar itu, dia mau memenangkan dunia ini, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sayang sama seseorang, maka kita akan melakukan semua untuk orang itu. Kemarin saya lihat guru-guru sekolah minggu, ya, lucu, beli barang. Jadi waktu kami jalan itu pakai mobil high ace ya. Waktu jalan pertama saya masih duduknya masih normal. Waktu berhenti pertama, kursi saya sudah termakan oleh barang separuh. Berhenti yang kedua, saya mulai kejepit saudara. Itu barang tambah naik. Itu baru perhentian yang kedua. Berhenti tempat 3, saya mau keluar itu tidak bisa saudara. Kenapa? Ini semua belanja itu, kalau ibu-ibu kalau sudah belanja itu kayak orang apa ya, ya kerasukan lah gitu. Saya mau lihat, ya apa saya keluar ini, tidak bisa keluar. Akhirnya barangnya di ini kan, itu saksi nyata itu Pak David itu ya. Nah, karena Pak David borong juga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa mereka beli itu? Karena ingat siapa? Orang yang dia kasih di rumah. Naik kereta, kayak pengungsi, gini. Untuk apa repot-repot itu? Karena ingat yang dikasihi. Kalau kita mengingat yang kita kasihi, we will do everything. Kita akan lakukan semuanya. Tapi mengapa ketika mereka belum mengenal Tuhan, kita not doing anything, tidak melakukan apapun? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Allah saja, dia begitu mengasihi, Yohanes 3:16. Dia mau supaya mereka, orang-orang yang mungkin saat ini menolak Tuhan, memaki Tuhan, bahkan mungkin ya menganiaya orang-orang percaya, dia mau orang itu dijamah hatinya untuk Tuhan. Saya sedikit kesaksian ya. Satu kali saya jalan-jalan ke Saat ya. Saat itu seminari saya, alumni ya. Waktu saya datang, saya kaget saudara. Tiba-tiba ada seseorang yang mukanya saya familiar. Saya lihat dia lihat saya. Kita kaget-kagetan. Tahu kenapa? Ini adalah musuh saya waktu di kampung. Jadi geng saya berantem sama geng dia. Dan saya pernah memukul dia. Dan saya tahu orang ini jahat. Waktu dia lihat saya, dia juga kaget. Kok ada penjahat ini di sekolah Alkitab? Jadi penjahat ketemu penjahat. Akhirnya apa? Terjadilah saling melihat. Lalu kita mulai berjabat tangan. Saya bilang, kamu kok bisa masuk sini? Dia bilang, iya aku ditangkap Tuhan dalam hatiku. Wah, kapok lu. Itu orang jahat sekali, saya tahu. Dalam hati saya, Tuhan, kok kamu tangkap yang model begini sih? Bikin kapok dulu baru. Dia bilang, aku wis kapok. Saya kenal orang itu, dan sampai hari ini kami menjalin hubungan baik. Dulu musuh saya itu, saya masih ingat waktu berantem itu. Saya kan dulu belajar bela diri, ya. Saya pemegang sabuk coklat, Kushin Ryu Karate Do Indonesia, ya. Jadi saya itu suka berantem dulu. Nah ini sansaknya itu, ya, artinya lawannya itu. Dan kemudian akhirnya ketemunya di mana? Saat. Jadi Bapak Ibu, kamu jangan doain orang jahat-jahat lo ya. Nanti kau ketemu dia, wah kita akan ngomong, kamu. Dia bilang, ya sama-sama orang jahat. Artinya apa saudara? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Kita bisa di gereja duduk dengar firman Tuhan. Bukan karena kita kebaikan. Amin dah.
Tapi karena anugerah Tuhan yang membuat kita bisa disentuh hatinya, menang. Kemudian kita bisa percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan ingin katakan, bagikan itu. Jangan kamu tok. Dengar firman Tuhan. Saya tuh heran loh jemaat itu ya. Bukan jemaat sini, jemaat tempat lain ya. Giliran ketemu pangsit enak, langsung apa? Cerita, betul enggak? Giliran ketemu beli beras murah, cerita. Giliran temu tempat wisata enak, cerita. Tapi giliran Injil, diam. Nah saudara, hati-hati. Tuhan nanti akan menuntut pertanggungjawaban. Karena amanat agung, seingat saya sampai hari ini, belum dibatalkan. Masih berlaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa. Kalau mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, penghakiman ini mengerikan. Tapi bagi kita adalah tanggung jawab, reminder, tugasmu belum selesai. Ya, makanya ada yang bilang, Pak doakan saya semoga saya berangkat. Ada ayah sudah tua, Pak doakan semoga Tuhan jemput saya. Ya enggak meninggal. Kenapa? Ya mungkin Tuhan kasih dia waktu umur panjang supaya bisa membereskan dosanya. Ya, mungkin dulu dia jahat sama orang atau dulu dia mengalami banyak kepahitan yang perlu dibereskan. Ya, sehingga yang terjadi adalah Tuhan kasih apa? Kalau dalam dunia sepak bola itu namanya injury time. Waktu tambahan, ya. Itulah kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka ini adalah pengingat bagi kita, ya. Nah, ayat selanjutnya Lukas 12 ayat 50, di situ dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi saudara, ini tidak berbicara mengenai baptisan yang diterima Yesus ketika dia pertama kali memulai pelayanannya. Dibaptis oleh siapa? Yesus dibaptis oleh siapa? Ong Musa. Siapa? Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes. Jangan saudara kuis Alkitab. Siapakah yang membaptis? Tuhan Yesus. Comus. Ya, Yohanes pembaptis. Artinya apa saudara? Ini tidak ngomongin tentang baptisan itu. Tapi kata baptiso atau dalam bagian ini baptisma itu diartikan sebagai submersion atau penenggelaman. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus ingin mengatakan, firman ingin mengatakan bahwa Yesus itu sudah menenggelamkan dirinya seperti orang yang dibaptis supaya orang itu bangkit dan lahir baru. Tapi Yesus bukan demi dirinya. Dia submersion, dia tenggelam di dalam dosa untuk menebus saudara dan saya. Supaya ketika dia tenggelam di dalam kematian akibat dosa di kayu salib itu, maka kita bisa born again. Bisa memperoleh new life. Artinya apa saudara? Dia melakukan itu demi saudara dan saya. Dan ini berbicara mengenai anugerah. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Itulah kenapa saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maafkan saya sangat terharu. Karena ada orang mengikut Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena kondisi dan zaman ini sudah begitu jahat. Ketika orang ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, dia pasti akan terluput. Zaman ini begitu jahat. Itulah kenapa saudara, dalam bagian ini firman Tuhan katakan, Yesus itu telah mengorbankan dirinya. Supaya apa? Supaya dia mati dan kita memperoleh hidup. Supaya dia ditenggelamkan dalam dosa. Itulah kenapa dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Dia mau menjadi berdosa karena kita. Dan ketika kita sudah ditebus dan kita tidak melakukan sesuatu, itu yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi sudahkah kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah hidup dalam pembaruan iman? Ada orang ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi lagunya tetap sama.
Aku masih seperti yang dulu. Itu bahaya, saudara. Banyak orang itu begitu, saudara, ya. Bukan cuma di tempat ini sih, di tempat lain gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali kita tidak menyadari kebenaran ini. Itulah kenapa dalam bagian ini firman Tuhan katakan, kamu harus ingat ya, bahwa Yesus itu sudah menderita di Kalvari. Dia sudah menenggelamkan dirinya di dalam dosa demi menebus saudara. Itu berarti pakai hidupmu dengan sungguh-sungguh. Ayat selanjutnya, ayat 51. Dikatakan demikian. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan apa? Pertentangan. Oh, kalau kita baca ayat ini berarti, Yesus ini datang untuk bikin ribut. Nah, ya. Yesus ingin mengatakan demikian, saudara ya. Saya jelaskan. Kata yang dipakai di sini adalah diamerismos ya. Artinya adalah, kalau diterjemahkan itu artinya adalah pembagian. Jadi waktu Yesus datang, dia itu benar-benar tidak, seperti saya katakan sebelumnya, tidak ada di tengah-tengah. Pokoknya kamu di pihakku atau musuhku. Ya, kamu di pihakku atau di musuhku. Sehingga yang terjadi adalah otomatis yang bukan orang percaya akan menjadi seteru Tuhan. Terjadi pertentangan dengan Tuhan. Itulah kenapa saudara ini berbicara nanti akan dibagi-bagi. Ada orang yang tidak percaya, ada orang-orang yang percaya. Itulah kenapa saudara dalam pembagian ini berbicara mengenai satu respon kita kepada Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan sekian lama, kita harus punya keputusan. Kalau Anda misalkan punya anak ya, pacaran terus 20 tahun. Terus tidak dinikahi, belum dinikahi. Pertanyaan saya, Anda jadi mama gimana? Langsung Anda ke dapur ambil celurit kan? Anda ancam dia, kamu sebenarnya serius tidak sih? Kalau tidak serius ya kita selesaikan sekarang gitu ya. Dipacari 20 tahun tidak dinikahi, itu artinya apa? Main-main. Sama, kita ikut Tuhan lebih 20 tahun. Tapi kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu namanya apa? Jawab. Apa? Main-main. Kaiwan siau. Ikut Tuhan tidak boleh kaiwan siau. Ikut Tuhan harus serius. Amin ya. Jadi jangan sampai tiap minggu Anda ke gereja. Tapi ditanya, kamu percaya Tuhan? Ya. Jawabnya dulu. Kamu yakin diselamatkan? Ya. Mungkin Tuhan di surga akan ngomong modelmu. Ya, kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya. Itu yang Tuhan tidak mau. Itulah kenapa dalam bagian ini orang itu akan didistribusi, akan dibagi. Percaya atau tidak percaya. Ya, itulah kenapa dalam bagian ini lalu seolah-olah nampak pertentangan. Dan itu tidak bisa dihindari. Karena kita dalam hidup ini juga kita tidak bisa menjadi man pleaser atau orang yang selalu menyenangkan orang lain. Saya pernah baca sebuah kisah ya. Ada seorang bapak satu kali datang ke seorang dokter. Bapak ini nampak lusuh, nampak capek. Lalu berobat dengan dokter itu. Lalu dokter itu bilang, masalahmu sih bukan kesehatan, tapi masalahmu adalah psikologimu. Ya, kalau kamu mau supaya bisa sehat kembali, nanti kamu pergi di ujung jalan itu ada sebuah sirkus. Nah, kamu masuk di situ ada acara, ada seorang badut yang kalau kamu lihat kamu akan ketawa, kamu akan dihibur dan kamu akan kuat lagi. Lalu bapak ini bilang, dokter, aku loh sirkus atau badut itu. Yang biasa tampil itu loh aku. Jadi badut yang menghibur orang, tapi dirinya sendiri apa? Tidak terhibur. Hati-hati loh saudara. Kalau kita jadi orang Kristen, kita melayani Tuhan. Kita memuji Tuhan. Usiawan, paduan suara. Tapi jangan sampai hati kita kosong. Hati-hati saudara. Ya. Ketika hati kita kosong dan mulut kita tok yang melayani Tuhan. Ibaratnya nanti mulut tok masuk surga. Oh, dompet kita untuk Tuhan, dompetnya tok masuk surga. Orangnya mana? Carry, tinggalan. Ya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan, firman Tuhan ini mengingatkan, aku datang bukan untuk mempertentangkan orang, tapi pertentangan pasti ada. Karena itu berbicara mengenai decision, keputusan. Sebuah keputusan selalu ada dua sisi, like and dislike, agree and not agree. Ya, pasti ada dua sisi. Jadi kita tidak boleh berada di tengah-tengah. Nah, mulai sekarang kalau ditanya mau teh es atau teh panas, jawabnya apa? Ya betul ya. Saya pikirnya es panas lagi. Teh panas atau es teh? Jawabnya apa? Kopi. Di luar jalur gitu ya. Kemarin tuh saya berkunjung ke keraton, lalu ada satu upacara di mana dayang-dayang itu menyeduh teh untuk sultan. Bayangkan nyeduh teh loh, ada pasukannya. Lalu saya tanya guide-nya, "Mbak, kok enggak ada pasukan kopi?" Kita bilang. "Oh iya, raja tuh hanya minum teh," katanya. "Oh, raja enggak minum kopi?" "Enggak ono, Pak. Karena itu ada keturunan Belanda, maksudnya ya, budayanya Belanda itu kan ada morning tea, ya kayak begitu." "Oh begitu, berarti saya enggak bisa jadi sultan," tak bilang. "Karena saya suka minum kopi," tak bilang, tak godain gitu ya. Jadi artinya itu pilihan, mau minum teh, minum kopi. Tapi kalau mengikut Tuhan, itu harus diputuskan. Engkau menjadi pengikut Tuhan atau seteru Tuhan, itu harus diputuskan. Itulah kenapa disebut sebagai pertentangan ya. Nah karena itu saudara, kerap kali kita itu suka status quo. Tahu status quo? Ini yang ditentang Tuhan. Tuhan tuh tidak mau kita menciptakan kedamaian, tapi kedamaian itu semu. Ya. Artinya apa? Kita tahu ini kebenaran, tapi kita tidak ngomong supaya tercipta sebuah kedamaian. Nangkap maksud saya? Misalkan kita tahu orang ini sedang berada di dalam sebuah perbuatan dosa yang akan mencelakakan dia. Tapi karena kita ingin menjaga relasi, ingin menjaga kedamaian versi dunia, maka kita tidak pernah mengingatkan dia. Ya, saya tadi lihat Yogo mimpin ya, oh semangat. Saya lagi membayangkan, kalau Yogo lagi mimpin, tiba-tiba di sini itu ada biji cabai banyak. Anda sebagai jemaat, waktu lihat itu, apa yang Anda lakukan? A, Anda diam dan berbisik, ih giginya kok hitam-hitam ya. Atau B, saudara langsung ngomong ke Dewi, "Dewi, suamimu kasih tahu." Lalu ditulis kertas, biji cabai, misalkan. Kira-kira apa yang umumnya orang lakukan? Saya mau tanya. Mengingatkan atau memperguncingkan? Jujur, ini gereja, bohong dosa. Sebelah sinilah. Kira-kira pilihan A atau B? Oh mana? Oh A ya. Berani sekali ya. Betul. Manusia akan lebih banyak mempergunjingkan daripada mengingatkan. Kenapa? Supaya damai, tentram, tidak ada keributan. Padahal Yesus datang mengatakan, meskipun I bring peace, tapi I bring righteousness, kebenaran. Karena righteousness itu akan menyebabkan like and dislike. Akan menyebabkan sebuah pertentangan. Dan itu satu kali kita harus nyatakan. Termasuk terhadap orang tua kita. Waktu kita beritakan Injil, kan pasti kita ditolak dan lain sebagainya. Itu sudah resiko ketika kita mengaku sebagai disciple of Jesus Christ. Murid dari Yesus Kristus. Itulah kenapa dalam bagian ini, kalau kita tidak menyatakan righteousness itu, dan memelihara kedamaian semu itu, maka muncullah pribadi yang selanjutnya yang disebut sebagai hypocrite atau kemunafikan. Nah, hati-hati, jangan sampai jemaat atau kita jadi orang percaya menjadi jemaat yang hypocrite atau munafik. Ya, kenapa? Karena kita seolah-olah tidak tahu, padahal kita tahu. Kita tahu kebenaran itu, tapi kita tidak menyatakan. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak menjadi hypocrite, itu artinya tidak menjadi yang realnya. Ya, sehingga kita itu kayak menjadi pura-pura, itu hypocrite gitu ya.
Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, inilah yang dilarang oleh Tuhan. Jangan sampai ketika kebenaran itu diperintahkan bagi kita untuk dinyatakan, lalu kita menahan itu supaya menjaga perasaan orang. Dan yang terjadi adalah kemudian apa? Kita berpura-pura. Saya mau tanya ya, kalau misalkan suami istri lagi menikah, baru menikah, lalu kemudian istrinya masak dan kasih suaminya, dan biasanya kalau orang baru menikah belum tentu enak dia. Waktu dia masak, istrinya sudah pagi-pagi pergi ke Soponyono, sudah belanja jalan kaki, sudah badannya sudah tidak tahu bawa apa sudah itu ya, campur aduk. Dia bela-belain, dia masak, dia bikin. Lalu suaminya pulang kantor, lalu dia suruh suaminya makan, dan biasanya celakanya ini ya, dia perhatikan. Jadi dia tidak berganjak dari meja, dia perhatikan suaminya makan. Nah, waktu suaminya makan, yang terjadi adalah tidak enak. Lalu, nah keluarlah ini yang mematikan itu. Enak kok. Saya mau tanya, kalau orang Indonesia umumnya jawabnya apa? Ini nih. Nah, kalau kita ngomong enak itu berarti kita memelihara kedamaian semu, dan lama-lama kita menjadi hipokrit. Loh Pak, masa ngomong nanti dia tersinggung? Makanya firman Tuhan katakan hendaklah engkau Nah, saya pernah ngomong ke istri saya begini, enak enggak? Enak, tapi lebih enak kalau garamnya dikurangi. Nah, jadi kan dia tidak tersinggung, betul enggak? Enak kok, enak, terima kasih kamu sudah masak, tapi lebih enak lain kali garamnya dikurangi sedikit. Nah, istri saya kan enggak jadi ngasah parang, betul enggak? Kalau enggak kan dia bawa celurit di bawah itu. Enggak enak langsung gitu ya. Artinya apa saudara? Be wise. Itulah gunanya Tuhan kasih kita brain. Be wise. Artinya firman Tuhan mengatakan apa? Ketika engkau selalu mempertahankan ini, kedamaian semu itu, ya kan mirip orang Farisi itu. Dia antar Farisi masa enggak tahu kalau dua-duanya ini tidak sungguh-sungguh mempraktekkan agama. Pasti tahu, tapi semua diam-diaman kan. Saling cincailah. Mungkin orang Farisi ketemu orang Farisi, Allah, ya sudah tahu sendiri gitu ya. Dan Yesus mengatakan, atau firman Tuhan mengatakan, jangan engkau memelihara kedamaian semu yang kemudian menghasilkan ketidakbenaran dan menciptakan manusia yang munafik. Ya, itulah kenapa saudara, firman Tuhan mengingatkan, ketika engkau hidup dalam kebenaran, nyatakan juga kebenaran. Dan itu tidak mudah. Dan kebenaran itu selalu ada konsekuensinya. Ya, dan kita harus siap menerima konsekuensi itu. Itulah kenapa muncul konflik. Konflik itu kan ketika ada ketidakselarasan, ketidaksepahaman. Ya, itu yang terjadi, ya. Itulah kenapa ini. Nah, selanjutnya ditutup dengan bagian yang terakhir, yaitu ayat 52 dan 53. Di situ dikatakan demikian. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, dan ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saya mau tanya, ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi? Jangankan melawan, menantu berselingkuh dengan mertua. Itu baru saya baca kemarin itu. Ditanya, loh kenapa kamu mau? Wes kadung. Enak sekali ngomongnya, wes kadung. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sudah ditulis di firman Tuhan. Ketika engkau mengenal kebenaran, cepat atau lambat. Oh ya, ini kan ada angka 5 ya. Ini tidak ada angka mistik ya, jangan salah tafsir ya. Angka 5 ini adalah gambaran daripada keluarga secara umumnya. Jadi ini meliputi ya besar kemungkinan papa, mama dan anaknya ya. Plus satu itu mungkin mertuanya atau bahkan anaknya ya. Kira-kira begitulah, 3 anaknya. Nah, ini adalah gambaran bahwa ini sebuah keluarga. Jadi di antara sebuah keluarga ini akan muncul pertentangan-pertentangan ini. Ya. Artinya apa?
dalam mengikut Tuhan, engkau akan siap, akan muncul itu. Ketika anakmu masih kecil, pergumulanmu adalah bagaimana membangunkan dia untuk tetap mau datang ke gereja dan tidak mokong. Betul? Ketika dia sudah bertumbuh dewasa, pergumulanmu beda lagi. Bagaimana membuat dia tetap pergi ke gereja. Betul? Sampai ada yang bilang, kenapa kamu tidak ke gereja, Nyo? Aduh, rungkut anak mudanya sedikit. Ya sudah, kamu mau kemana? Besok aku mau yang rame itu, yang di atap-atap tinggi itu ya. Nah itu, aku mau ke situ saja. Oh ya silakan. Akhirnya apa? Kita tidak bisa berbarengan. Itu pergumulan kita. Dan ketika kita tambah tua, pergumulan kita apa? Kita selalu takut anak kita sudah meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Itulah kenapa saudara, pertentangan ini selalu ada. Nampak atau terselubung, jelas atau dalam hati. Itulah kenapa saudara, firman Tuhan ingatkan, ketika engkau hidup dalam kebenaran, engkau pasti akan menemukan pertentangan. Kecuali kamu kompromi, ya pasti tidak ada. Dan kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Itulah kenapa pasti ada konflik itu. Nah saudara, lalu kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, maka ada sebuah realita yang muncul, yaitu apa? Banyak orang mengutip ayat ini dan mengatakan, kamu jangan jadi Kristen. Karena kalau kamu percaya Tuhan, kamu jadi jahat. Rumah tanggamu jadi kacau. Ayatnya mana? Dikutip ayat ini. Kalau orang tidak mengerti waktu baca itu, amin tidak? Amin. Tapi sebenarnya maksudnya bukan begitu. Maksud ayat ini adalah bahwa ketika kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan, pasti ada halangan, tantangan dari lingkungan terdekatmu. Dan itu kamu harus siap, begitu ya. Ada enggak di sini yang gara-gara ke gereja pernah diilokno orang? Angkat tangan. Tidak ada. Oh, enak sekali hidupmu. Ada yang gara-gara mau ke gereja lalu dipersulit. Ada enggak? Tidak ada. Oh, ini orang merdeka semua. Ya. Artinya bahwa ada di luar sana orang mau ke gereja saja itu dipersulit. Ya. Di sini kita bersyukur loh ya. Di Rungkut bisa punya gedung ibadah, duduk AC. Kalau terjadi misalkan ada gangguan dan kita harus beribadah di trotoar seperti yang GKI mana itu. Kira-kira masih datang enggak menyembah Tuhan? Wih, Ayu Pave masih loh. Tak tunggu loh ya Ayu. Mereka, gerejanya ditutup. Mereka masih datang ibadah di trotoar. Panas-panasan bawa payung, perjamuan kudus. Wow, itu bukan lagi konflik keluarga, konflik negara itu dipersulit. Ya, saya lihat mereka ibadah tetap diganggu. Sini ibadah, sana dibikin sound system dan lain sebagainya untuk mengganggu. Poin saya adalah saudara, kalau kita melihat konteks secara keseluruhan, waktu kita memutuskan jadi orang Kristen, nah detik itulah tantangan sedang menanti saudara. Pada tahun 97, saya pernah mendoakan ada 7 orang kalau tidak salah di Pakistan, yang waktu itu mereka ditangkap karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan polisi itu sudah nunggu, jadi setelah dibaptis 7 orang ini, langsung dibawa ke kantor polisi, ya, langsung ditangkap. Dan mereka mengatakan, aku tetap mau ikut Yesus. Saya membayangkan ya, kalau jemaat Rungkut ya, polisi di luar, sini kalau dibaptis kamu ditangkap. Apa yang terjadi? Pendetanya diikat pasti kan, supaya tidak membaptis orang kan. Nah, kebalikannya maksudnya, ya. Kalau ini polisi di luar loh, pilihannya adalah ditangkap. 7 orang ini dia pilih ditangkap demi iman. Wow. Di China demi imannya ditangkap, ada seorang misionari dimasukkan dalam penjara. Tidak dikasih makan. Terus dipaksa makan nya sendiri. Jadi dia bolak-balik makan nya sendiri. Saking tidak ada yang dimakan, tidak ada nya. Ya, gimana mau ada tidak ada yang makan, ya kan? Nah, disiksa sampai akhirnya dilepas. Dan pernah dalam sebuah seminar ada sebuah kesaksian, mereka datang ibadah.
Rata-rata yang datang itu naik kereta api 13 jam, naik kendaraan 7 jam, naik kendaraan sehari semalam untuk datang ibadah. Saya mau tanya, kalau di kita di sini, kalau perjalanan lebih dari 1 jam, kira-kira laku enggak gerejanya? Belum tentu. Kalau Rungkut pindah jauh, perjalanan 2 jam, kira-kira ada enggak jemaatnya? Jemaat yang di sini loh, belum tentu ya. Bisa penuh, bisa juga tidak penuh. Tapi saya membayangkan di China, 13 jam mereka naik kereta api hanya untuk datang ibadah. Seminggu sekali. Dan ketika ibadah, mereka tidak langsung pulang. Mereka masih ada kegiatan yang lain. Artinya apa saudara? Kerinduan kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan itu harus ada bagi orang percaya. Kenapa? Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang ditertawakan oleh dunia. Ya. Oleh karena itu saudara, ini yang saya jelaskan tadi, sebagai kesimpulan dari bagian ini ya, mungkin kita takut ya, wah nanti keluarga kita gimana. Tapi saya mengutip sebuah tulisan dari seorang penulis yang namanya Christina Cookley ya. Dia ada seorang produser, penulis Kristen, dia mengatakan demikian. Nampaknya akan ada pembagian di dalam keluarga ya. Tapi menurut firman Tuhan tidak akan ada pemisahan. Jadi nampaknya kalau kita baca firman Tuhan, kok kayaknya dipisahkan. Tapi sebenarnya tidak. Di dalam Kristus tidak ada pemisahan. Cepat atau lambat nanti Tuhan akan membuat kondisi itu menjadi baik kembali. Ya. Itulah kenapa saya mengaminkan apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 36. 1, 2, 3 baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jangan sampai dirungkut, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Jemputan Pak. Dia tidak dijemput, tidak datang ibadah. Aduh, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau dicungkuk, penganiayaan, kesesakan. Kalau dirungkut, jemputan Pak. Dia tidak dijemput, tidak datang. Waduh, kita harus belajar naik kelas. Ada amin? Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin? Berani, siap menderita bagi Tuhan? Nah, kok yang sebelah sini tidak ada suara ya? Nah, sudah yang kasih lihat Tuhan, bahaya, pedang, ketelanjangan, itu tidak bisa memisahkan kita. Itulah kenapa kesimpulannya, saya sederhanakan. Di firman Tuhan yang katakan, Kristus itu datang membawa kebenaran. Dan kebenaran dan keadilan itu harus dipraktekkan. Nah, tapi dia datang ke dunia, bentuknya adalah penghakiman. Karena bukan lagi sebuah tawaran. Ya, ini di kemudiannya sudah dalam bentuk penghakiman. Nah, ketika dia datang kedua kali ini, penghakiman itu akan dijalankan. Tapi realita, kalau itu kebenaran dan penghakiman diberitakan, orang itu belum siap. Sehingga yang muncul adalah mereka tetap mempertahankan damai yang semu. Ya, dan kemudian hasilnya adalah kompromi dan memunculkan kemunafikan yang saya bahas tadi ya. Nah, oleh karena itu orang percaya wajib menyatakan kebenaran. Tapi kebenaran itu kemudian pasti akan memunculkan konflik. Dan kalau sudah memunculkan konflik juga termasuk dalam keluarga ya. Nah, solusinya apa? Orang percaya tidak boleh lari, tapi harus menghadapinya. Ya, jadi orang Kristen jangan ngomong, kamu hobinya apa? Lari. Lari apa? Lari dari kenyataan. Lari dari masalah. No. Kita harus facing the giant. Hadapi raksasa itu. Ya, supaya kita bisa bersama dengan Tuhan ya. Itulah kenapa sebagai penutup dan refleksi ada 2. Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Tuhan ingin ngomong, nyatakan api itu. Beritakan api penghakiman itu. Supaya dunia tahu manakah kebenaran, manakah sesuatu yang tidak benar ya. Sehingga ada benang yang jelas. Terus yang kedua, supaya kita hidupnya juga sungguh-sungguh, jangan sama dengan dunia. Baru yang kedua, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita harus juga bijak dalam mengambil keputusan atau menghadapi konflik, khususnya terhadap keluarga. Jangan melakukan sesuatu yang akan menyakiti hati mereka, sehingga menutup pintu Injil bagi mereka. Ya, harus bijak. Ya, saya berdoa semoga setelah firman Tuhan ini, saudara bisa berdoa bagi keluargamu yang belum mengenal Tuhan.
bisa berdoa bagi orang-orang kau kasihi, supaya Tuhan juga menyelamatkan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya minta musik dimainkan. Berdoalah saudara, untuk orang-orang yang kau kasihi yang belum mengenal Tuhan. Biarlah the righteousness of God, kebenaran Tuhan, aletheia itu, akan menghampiri mereka. Dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa di surga, Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu keterbatasan hamba-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk mereka bisa berani menyatakan kebenaran. Mereka berani untuk menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, sehingga dunia tahu dan dunia bisa mengenal Kristus itu. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk facing the problem, menghadapi masalah, dan bukan running away from the problem, bukan lari dari segala pergumulan. Tuhan, tolong domba-domba-Mu. Mereka mungkin lemah, tapi Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi mereka. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa untuk negara kita, Indonesia. Kita tahu bahwa kondisi saat ini belumlah 100% kondusif. Kita tahu tuntutan mahasiswa 17+8 akan ada deadline-nya dalam minggu depan ini. Kita doakan supaya tidak terjadi chaos, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi demonstrasi berkelanjutan. Dan kita sebut di dalam doa kita supaya Tuhan melindungi. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, tolong bangsa kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bila Engkau tolong ya Bapa. Sebagaimana Ezra, Nehemia mendoakan tuh bangsanya, bahkan mendirikan tembok Yerusalem. Tuhan, kiranya Engkau membangun tembok-tembok perlindungan bagi umat-Mu. Kami berdoa Tuhan dimanapun umat-Mu berada, atau bangsa kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan mereka. Tuhan lindungi, berikan hikmat bagi pemerintah di dalam mengatur kondisi pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu setiap orang percaya, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu juga, Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, doakan gereja kita supaya Tuhan memberkati. Kita bersyukur dalam beberapa waktu ini kita sudah mendapatkan 3 staf baru, dan hari ini ada 1 lagi ya, jadi 3 total. Dan kita bersyukur juga besok ada seorang penginjil baru yang akan bergabung menggantikan Kak Nesin, namanya penginjil Lois dari Saat. Kita doakan supaya Tuhan memakai staf hamba Tuhan untuk memajukan pelayanan di tempat ini dan bisa sehati gandeng menggandeng, membahu dalam membangun kerajaan Allah di tempat ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menyerahkan ya Bapa untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk 3 staf baru yang bergabung. Tuhan memberkati ya Bapa dalam kerjasama satu dengan yang lain. Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekudusan hidup, dan juga suatu kerinduan dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjil Lois yang besok akan datang dan akan bergabung di tempat ini. Tuhan memberkati juga pelayanannya di pemuda remaja dan di persekutuan doa. Kami serahkan Tuhan juga pakai dia menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kemudian hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Maaf ya, waktunya sedikit tersita ya. Saya serahkan kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Saya undang jemaat berdiri. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu selama seminggu ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau mau menyucikan persembahan kami, menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga untuk setiap pengurus, tangan-tangan pengurus yang akan mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mungkin petugas persembahan bisa ditaruh ya. Selanjutnya akan diadakan peneguhan guru sekolah minggu.
amin ya. Tapi kalau kepanjangan juga nanti dilempari orang gitu ya. Oke, siap. Kita akan masuk di dalam peneguhan guru sekolah minggu. Jadi kita bersyukur ada 2 guru yang akan diteguhkan. Diteguhkan dengan arti bahwa mulai setelah diteguhkan, mereka resmi menyandang gelar lause. Ya. Dan gelar itu nyangkut sampai seumur hidup. Ya, biasanya sudah tidak jadi lause pun tetap panggilannya adalah lause. Ya, jadi harus ingat itu. Itu berarti harus sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Ya, karena itu kami persilakan. Yang pertama adalah Saudara David Condro. Ya, silakan maju ke depan. Kita berikan aplaus ya. Yang kedua adalah Saudari Lingling. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9. Tuhan Yesus berkata, karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setiap anggota jemaat terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Dan bagi gerejanya, Allah telah mempercayakan berbagai macam pelayanan dan jabatan sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Saudara David Condro dan Saudari Lingling yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil untuk mempersembahkan hidupnya untuk menjadi guru sekolah minggu. Dan setelah melalui training dan pembinaan selama 6 bulan dan ujian praktek mengajar, telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru. Karena itu mulai hari ini akan diteguhkan sebagai guru sekolah minggu GK Elion Rungkut. Saudara David Condro dan Saudari Lingling yang kami kasihi, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih dan memanggil saudara untuk menjadi guru sekolah minggu. Oleh sebab itu hendaklah saudara dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara sesuai dengan jabatan atau pelayanan yang diterima pada hari ini. Gembalakanlah jemaat Tuhan, khususnya domba-domba kecil, kabarkanlah Injilnya kepada mereka. Carilah jiwa-jiwa yang tersesat, dan hiburlah dan kuatkanlah yang susah dan lemah. Sesuai dengan firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selanjutnya adalah pernyataan tekad dan janji. Nanti setelah saya selesai, Anda akan menjawab, ya saya bersedia. Ya. Sekarang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai gembala, dengan ini akan mempertanyakan beberapa pertanyaan dan saudara akan menjawabnya. Yang pertama, apakah saudara percaya dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudara untuk menerima jabatan atau pelayanan sebagai guru sekolah minggu, sebagaimana telah saudara lakukan dan dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saudara. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman Allah dan sebagai standar hidup orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudari bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, mengambil saat teduh agar rohani saudara maju dan bertumbuh, dan dengan demikian kehidupan serta perbuatan saudara menjadi teladan bagi orang beriman?
Yang keempat, apakah saudara mengakui dan menerima pengakuan imam reform sesuai dengan kepercayaan gereja Kristen Abdiel Elion? Yang terakhir, apakah saudara bersedia menaati serta melaksanakan segala ketentuan gereja dan dengan setia untuk melakukannya? Saudara David Condro, apa jawabmu? Saudari Lingling, apa jawabmu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar apa yang dikatakan oleh kedua anak-Mu. Biarlah Engkau mendengar dan memeteraikannya ya Tuhan. Berikan mereka karunia yang mereka butuhkan, dan biarlah Tuhan selalu menyertai dia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Selanjutnya kami akan meneguhkan, biarlah Engkau hadir dan Engkau yang akan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berlutut. Jemaat silakan berdiri. Saya minta semua jemaat mengangkat tangan dan kita akan mendoakannya. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, hamba sebagai gembala di tempat ini, meneguhkan Saudara David Condro dan Saudari Lingling sebagai guru sekolah minggu GKLN Rungkut. Tuhan, mampukan mereka untuk menjadi gembala-gembala kecil yang akan mencari yang terhilang dan merawat yang terluka. Dan Tuhan topang dia dalam segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan yang akan memampukan. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai sepanjang hidup mereka dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menyaksikan karya Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Silakan jemaat duduk. Oke, boleh berbalik menghadap jemaat. Kita berikan aplaus ya. Dengan resmi mulai hari ini kalau ketemu panggilannya adalah apa? Lause ya, Lause David dan Lause Lingling ya. Semoga jabatan yang sudah diberikan sungguh-sungguh menjadi berkat ya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Mari kita berdiri. Kita akhiri dengan doksologi ya. Dikasih oleh Tuhan, ingatlah Tuhan begitu mengasihimu. Tuhan pasti menuntun hidupmu dan Tuhan akan menyertai hidupmu. Karena itu terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai hidupmu senantiasa untuk menyatakan kebenaran Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.